Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wildani, NIM T 2019-12-14. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran PAI di sekolah, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran PAI di sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa bersama. Di sini sebelum kita mengawali, kita tanya kehadiran dulu anak-anak semuanya. Apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Langsung saja pada materi pagi hari ini. Sebelumnya Bapak ingin tanya kepada anak-anak semuanya, yaitu tentang pembelajaran minggu kemarin. Itu membahas tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu, masih ingat? Ya, benar sekali. Itu membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ada yang masih ingat iman kepada Allah itu apa? Nah, Bapak ingatkan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke pembelajaran sekarang. Itu iman kepada Allah yaitu meyakini bahwa adanya Allah di muka bumi ini. Allah lah yang senantiasa yang memberikan, yang menciptakan semuanya dalam keadaan di dunia ini, baik di manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu iman kepada malaikat Allah itu apa? Yuk kita belajar semuanya. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini jika malaikat itu ada, yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruknya manusia. Malaikat Allah salah satu malaikat yang paling taat kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah. Adapun penjelasan tentang malaikat Allah yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat
dan mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Tuhan, kami dan Engkaulah tempat kembali." Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang sifat-sifat malaikat Allah. Ada yang tahu sifat-sifat malaikat Allah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk materi yang kedua ini yaitu membahas tentang sifat-sifat malaikat Allah. Ada yang tahu nggak sifat malaikat-malaikat Allah itu? Ada berapa? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah itu dengan nur atau cahaya. Untuk yang kedua, sifat-sifat malaikat Allah yang kedua yaitu bahwa malaikat selalu taat dan patuh pada Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu sebagai bahan contoh semua makhluk. Jadi malaikat ini sebagai bahan contoh dari makhluk-makhluk lainnya. Untuk yang ketiga, sifat-sifat malaikat yang ketiga yaitu bahwa malaikat tidak makan, tidak minum, dan pula tidak tidur. Jadi Allah sudah menganugerahkan kepada malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan pula tidak tidur. Jadi sudah mempunyai kekuatan sendiri. Untuk yang keempat, sifat-sifat malaikat yang keempat bahwa malaikat Allah itu menggunakan sayap. Nah, menggunakan sayap ini bukan seperti hewan-hewan yang lainnya seperti burung dan lainnya, bukan seperti itu. Jadi malaikat Allah itu juga dianugerahkan itu memakai sayap. Untuk yang kelima, sifat-sifat malaikat yang kelima yaitu bahwa malaikat dianugerahkan oleh Allah tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Jadi malaikat Allah itu gaib. Kenapa kok dibilang gaib? Karena yaitu susah dilihat oleh indera manusia. Jadi dibilang gaib. Allah menganugerahkan bahwa sifat-sifat malaikat Allah yang ini tidak mempunyai laki-laki ataupun perempuan, yaitu bahwa malaikat itu terbilang makhluk yang gaib. Seperti itu. Itu semua tadi ada 5 sifat-sifat malaikat Allah. Untuk yang pertama yaitu bahwa malaikat Allah diciptakan dari nur dan cahaya. Dan yang kedua bahwa malaikat Allah itu selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Yang ketiga bahwa malaikat Allah tidak makan, tidak minum, dan pula tidak tidur. Yang keempat bahwa malaikat Allah mempunyai sayap. Dan yang kelima bahwa malaikat Allah itu dianugerahkan sama Allah itu tidak berkelamin perempuan maupun laki-laki. Untuk langsung saja untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang tugas-tugas malaikat Allah. Sebelum kita beranjak ke materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu malaikat-malaikat Allah. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik Ridwan.
Seru nggak nyanyinya? Seru lah, masa enggak? Nah, untuk materi yang ketiga ini itu membahas berapa sih malaikat itu, ada berapa, dan apa saja sih tugas-tugas malaikat itu. Nah, Bapak jelaskan ya, bahwa malaikat Allah itu bahwasanya tidak terhingga. Jumlahnya itu tidak terhingga, tetapi yang paling dikenal oleh manusia, oleh makhluk-makhluk yang lain, ada 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah itu apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi ada 10 malaikat-malaikat Allah. Adapun tugasnya apa saja? Ada yang tahu anak-anak tugasnya apa saja? Nah ya, benar banget. Yang pertama yaitu malaikat Jibril menerima wahyu, malaikat Mikail memberikan rizki, yang ketiga malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala, yang keempat malaikat Ijroil mencabut nyawa, malaikat Mungkar dan Nangkir yaitu menanyai di dalam kubur, yang ke-7 ke-8 yaitu malaikat Rokib dan Atid yaitu pencatat amal baik dan buruk, dan yang ke-9 malaikat Malik penjaga neraka, dan yang ke-10 malaikat Ridwan yaitu penjaga surga. Jadi sudah dijelaskan ya tadi bahwa malaikat Allah itu tidak terhingga, tetapi yang dikenal oleh Allah, yang dikenal oleh manusia, yang dikenal oleh makhluk-makhluk lainnya, yaitu ada 10 malaikat tadi. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu membuat video tentang menghafal lagu-lagu malaikat Allah. Yaitu kan tadi kan sudah jelaskan ada 10 malaikat Allah. Jadi dinyanyikan lagi, nanti dibuat video pembelajaran lewat video. Kalau nggak lewat video, lewat voice note juga bisa. Nanti dikirim ke WA saya. Saya tunggu besok pagi jam 8 ya terakhir. Nah, itu saja tadi penjelasan mengenai malaikat-malaikat Allah. Adapun untuk malaikat-malaikat Allah perlu kita ketahui ada 10 malaikat Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.